Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai klasifikasi dan regresi, dua pekerjaan di dalam machine learning yang akan kita bahas dalam eh, pertemuan ini. Sebelum saya jauh masuk ke dalam klasifikasi dan regresi, ada dua pertanyaan untuk mengingatkan kembali apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya mengenai perbedaan antara klasifikasi dan regresi. Ada dua pertanyaan yang perlu saudara jawab. Yang pertama adalah misalkan diberikan sebuah persoalan, ya, ada masukan berupa nilai mid, ujian akhir, tugas. Nah, Anda diberikan pekerjaan untuk memperkirakan nilainya A, B, atau C, atau D. Jadi kira-kira kalau digambar persoalan ini adalah, ya, untuk yang pertama ini, ya. Jadi ada MIP, ada UAS, ada tugas. Ya, ini masukannya mungkin MIP nilainya 7,5, UAS nilainya 8, tugasnya nilainya 8. Kemudian Anda diminta untuk memperkirakan nilainya. Itu A atau B, ya. Mungkin ada yang 6, 6, 7, ya. Oke. Jadi ini adalah inputnya, ini adalah output yang diharapkan atau hasil dari perkiraan Anda. Nah, ini masalah apa ini? Apakah ini pekerjaan yang kita sebut sebagai regresi atau klasifikasi? Ya, ini pertanyaan pertama. Ya. Untuk soal yang kedua adalah jika Anda punya masukan berupa IPK, skor TOEFL, tinggi badan dan berat badan, lalu perkirakan berapa gaji yang pantas. Jadi untuk persoalan yang kedua ini, ya, kira-kira kita akan memiliki, ya, IPK di sini, ya, kemudian TOEFL, lalu tinggi badan, berat badan, kemudian Anda diminta untuk memperkirakan gaji, ya, yang cocok. Jadi misalnya IPK-nya 4,0, TOEFL-nya 550, tinggi badannya 160, berat badannya 50 kg, gaji yang pantas kira-kira berapa? Ya. Berapa kira-kira gajinya? Kira-kira gajinya misalnya 1.300.000 gitu. Kalau IPK-nya 2,5, TOEFL-nya 575, tinggi badannya 175, berat badannya 60, itu berapa? Ya, mungkin 1,6 juta misalnya, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini continue, ya, continue, ya. Ini adalah inputnya, ya. Ini outputnya, continue. Nah, ini persoalan apa? Ya, oke. Ya, jika Anda sudah bisa menjawab persoalan ini, nanti kita sudah paham berarti apa yang dimaksud dengan regresi dan apa yang dimaksud dengan uh, klasifikasi, ya. Jadi kira-kira apa jawabnya? Yang sebelah kiri kira-kira jawabnya adalah, ya, yang sebelah kiri kira-kira jawabnya adalah
Yang sebelah kiri itu soal pertama ya. Ini jawabnya adalah persoalan klasifikasi. Oke. Lalu yang soal nomor 2 ya, ini adalah persoalan regresi. Ya, semoga jelas. Jadi persoalan klasifikasi itu outputnya, target outputnya itu adalah beberapa kategori atau beberapa kelas. Kelas A, B, C, dan D. Sedangkan persoalan regresi, ya, regresional begitu ya, orang menyebutnya regresi, itu adalah melakukan prediksi yang hasil prediksinya itu kontinu. Bisa berapa saja. Itu kita sebut sebagai persoalan regresi. Oke. Baik. Nah, machine learning khususnya yang tersupervisi kita bagi menjadi dua menurut cara mereka belajar ya. Yang pertama kita sebut sebagai lazy learning, yang kedua eager learning. Ya, lazy learning akan kita pelajari hari ini. Salah satu contohnya yaitu algoritma yang hanya menyimpan data training. Ya, data trainingnya hanya disimpan saja. Setelah disimpan lalu didiamkan saja sampai dia mendapatkan kasus baru. Jadi ketika menghadapi kasus baru dia baru melihat kemarin seperti apa. Ya. Jadi algoritma yang seperti ini tidak perlu belajar terlebih dahulu sebelum menemukan kasus baru. Jadi dia akan belajar kalau kasus baru ditemukan. Ya. Nah, lazy learning ini cocok untuk persoalan-persoalan atau problem domains yang kompleks dan incomplete. Jadi problem domainnya itu masih bisa berkembang di masa yang akan datang. Sehingga target fungsi atau fungsi target itu dapat diwakili oleh beberapa data ya. Tidak perlu melihat semua data. Cukup dengan melihat beberapa data saja sudah bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan. Ya. Nah, yang kedua adalah eager learning, yaitu eager learning adalah metode yang belajar lebih rajin ini, lebih rajin, nggak lazy, ya. Dia membangun deskripsi umum, ya, dia membangun deskripsi umum atau general, ya, secara eksplisit menjadi sebuah fungsi berdasarkan data training. Jadi dia melihat data training, kemudian dia membangun sebuah fungsi atau sebuah rumus, ya. Oh, data trainingnya itu biasanya seperti ini, polanya seperti ini, rumusnya seperti ini. Ya, oke. Nah, KNN itu salah satu algoritma yang masuk dalam golongan lazy. Ya. Ya, lazy KNN sendiri adalah kepanjangannya adalah K nearest neighbor. Algoritma yang mengambil kesimpulan dari sejumlah data yang paling dekat. Sejumlahnya berapa? Sejumlah K buah data yang paling dekat. Oke. Nah, ide dasar dari algoritma ini adalah
voting, ya, voting mayoritas, majority voting. Jadi di voting atau di apa namanya, di voting ya, di tahu voting kan, ya, voting itu mengambil nilai-nilai yang paling banyak yang dekat. Gitu. Nah, ini masuk dalam golongan non parametrik, tidak mengasumsikan apapun terhadap eh, data, ya, existing data tidak diberi embel-embel asumsi, ya. Nah, bagaimana KNN bekerja? KNN bekerja menggunakan feature similarity atau kemiripan, ya, kemiripan. Mungkin di pertemuan kemarin ketika kita bicara soal klasterisasi, kita juga sudah bicara tentang kemiripan, ya, dengan beberapa rumus yang terkenal seperti Euclidean distance, Manhattan distance, gitu ya. Kita akan menggunakan konsep similarity juga di dalam KNN ini. Ya. Jadi kalau ada sebuah data kemudian belum masuk ke dalam kelas tertentu, maka dia akan dibandingkan dengan data-data yang lain yang ada di sekitarnya. Ya, yang paling dekat itu dengan siapa? Dengan data yang mana? Lalu kalau mayoritas data yang paling dekat itu adalah klaster berkelas A misalnya, maka data baru ini akan dianggap cocok untuk masuk ke dalam kelas A. Nah, data baru ini akan diberikan nilai atau kelas kalau itu adalah persoalan klasifikasi, akan diberikan value perkiraan angka tertentu kalau itu adalah persoalan regresi, ya, berdasarkan kedekatan dengan beberapa data yang cocok, ya, yang dekat dengannya, ya, di dalam data training, ya. Nah, ini langkah-langkah KNN, ya, dari mulai mengimplementasikan algoritma itu kita butuh dataset. Jadi kita perlu mencari atau menciptakan, ya, membuat sendiri dataset. Yang mana dataset itu mesti sudah ada inputannya dan target kelasnya. Jadi kalau tadi ada daftar nilai, ya, ada nilai mid, nilai ujian akhir, nilai tugas, gitu ya, dan sudah ada klasifikasinya, apakah dia termasuk yang mendapatkan nilai A atau kelas yang mendapatkan nilai B dan seterusnya. Ya. Langkah berikutnya adalah kita harus menentukan nilai K, ya, nilai K. Jadi nilai K ini harus kita tentukan, ya. Bagaimana menentukannya itu nanti akan menjadi diskusi tersendiri tentang nilai K, tapi anggaplah sekarang nilai K ini akan kita tentukan secara bebas oleh peneliti, ya, oleh orang yang menjalankan algoritma KNN ini. Ya. Untuk apa nilai K ini? Nilai K ini pada dasarnya adalah nilai yang dibutuhkan oleh algoritma KNN untuk menentukan berapa jumlah tetangga yang akan diperhitungkan untuk menentukan kelas dari sebuah data baru. Ya. Oke. Okay. Paling kecil berapa? Ya, satu. Ya, artinya kalau misalnya sekarang ada data tertentu, kemudian dia akan dibandingkan dengan satu tetangga terdekatnya. Ya, tentunya tidak terlalu pas hasilnya kalau cuma dibandingkan dengan satu tetangga, gitu. Ya, tapi itu juga bisa dianggap sebagai KNN yang paling sederhana. Oke, nah untuk setiap data, jadi kalau kita sudah milik K, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, ya, langkah ketiga, yaitu untuk setiap data testing atau data yang belum ditentukan kelasnya, maka kita bisa menghitung, ya, menghitung jarak atau distance, ya, atau perbedaan, ya, antara data yang belum ditentukan kelasnya tadi dengan beberapa data, dengan K buah data, di mana K itu tadi sudah ditentukan kata K-nya sama dengan 3, maka dia akan dibandingkan dengan 3 buah data yang paling dekat dengan data tersebut. Nah, untuk menentukan yang paling dekat berarti kita membutuhkan rumus jarak, maka rumus jarak yang dipakai bisa
salah satu dari beberapa metode yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, katakanlah Euclidean, Manhattan, atau di sini ada Hamming distance ya. Lengkapnya nanti ada beberapa rumus dari distance method ya, ada di slide berikutnya. Oke. Nah, jika kita sudah menghitung jarak terhadap K buah data terdekat, maka dilakukan voting. Mana yang mayoritas, ya, mayoritas. Ya, dia dekat itu dengan mayoritas kelompok yang mana atau kelas yang mana. Ya, kalau sudah ketahuan mayoritasnya, kita tentukanlah kelas dari data yang belum ditentukan masuk kelas yang mana itu, ya berdasarkan kelompok mayoritas, ya most frequent, yang paling sering muncul yang di dekatnya. Nah, ini diulangi sebanyak data testing yang belum diklasifikasi. Katakanlah kita punya data seperti ini ya. Ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Jadi di dalam data training itu sudah ditentukan bahwa ada dua kelompok ini. Ada dua kelompok ya. Ada dua kelompok data ya, data warna biru dan data yang berwarna merah, titik-titik data itu. Kemudian Anda memiliki satu buah titik baru ya. Yang warna hitam ini. Warna hitam ini masuk kelas yang mana ya? Apakah dia termasuk warna yang merah atau termasuk warna yang biru atau ungu itu ya? Ya, anggaplah ungu begitu ya. Di bawah itu ungu, yang di atas itu merah gitu ya. Maka katakanlah kita diberikan nilai K sama dengan 3. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah mencari 3 tetangga terdekat. Ya, 3 tetangga terdekat kita cari, siapa saja sih? Oh, berarti ini tetangga terdekat 1, ini tetangga terdekat 2, ini tetangga terdekat yang ke-3. Nah, dari 3 tetangga terdekat ini kita hitung distance-nya. Ya. Kita hitung distance-nya. D1 katakanlah pakai rumus Euclid gitu ya, pakai rumus Euclidean ya. Ini Anda bisa hitung di sini. Katakanlah ini sumbu X, ini adalah sumbu Y yang ke atas. Maka jarak ini ya, jaraknya saya gambar dengan warna hijau ya. Ini adalah jaraknya, maka ini kalau pakai rumus Euclidean akan sama dengan, kalau katakanlah di sini 63, di sini itu 81. Ya, ini itu 60 ke sini itu 58 ya. Jadi kira-kira rumusnya akan menjadi D1-nya akan sama dengan D1 akan sama dengan akar daripada ya 63 minus 58 kuadrat ditambah 81 minus 60 kuadrat. Nah, ini adalah Euclidean distance untuk D1. Ya, ketemulah angka. Ya, silakan dihitung. Terus kita hitung juga D2 berapa. Ya, kita hitung D3 berapa. Lalu kita voting. Ya, kita voting. Jarak yang paling dekat rata-rata berapa ya. Kalau misalnya di sini ketemu angka 10, di sini 5, di sini 3. Jadi jarak terhadap merah itu kira-kira adalah 5 plus 3 bagi 2. Jadi 4. Kemudian jarak terhadap D3 ini adalah 10. Maka kira-kira merah ini lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke merah atau lebih dekat ke biru? Atau ya, ke ungu. Ya. Maka ini akan kita putuskan kelas daripada yang hitam ini akan menjadi
kelasnya merah karena dia dekat dengan merah, ya, dekat dengan merah. Jadi keputusannya ya itu kelas merah, ya. Jadi ini keputusannya. Sorry. Jadi ini masuk dalam kelas merah. Oke, jadi ini saya akhir merah sekarang. Ya. Oke. Ya, ini D1 tadi ya. D2 juga dihitung, D3 juga dihitung. Ya, rumusnya sama. Oke. Ya, jadi sesederhana itu Bapak Ibu di adik-adik sekalian, jadi sesederhana itu untuk menghitung atau menentukan kelas dari data baru ya berdasarkan data-data lama yang sudah existing, yang sudah ada. Oke. Nah ini mathematically speaking begitu ya, secara matematis mungkin Anda bisa menggunakan rumus-rumus ini ya. Oke, jadi untuk setiap training instant, untuk setiap data training ya, itu ada X, itu adalah masukan tadi ya. Kalau di dalam data sebelumnya, masukannya tadi ada X, Y begitu, atau ada dua fitur ya. Lalu fx-nya itu adalah merah atau ungu gitu ya. Itu fx-nya. Lalu given a query instance Q ya, ada Q yang belum diketahui kelasnya, maka kita akan gunakan X1 sampai XK. Jadi X1 sampai XK ini adalah X1 sampai dengan K. K itu adalah jumlah neighbor yang akan diperhitungkan, di mana ya X1 dan XK itu dipilih dari seluruh data training yang paling dekat dengan key. Key ini adalah sesuatu yang perlu kita pertanyakan ya. Nah, lalu F aksen key ya atau kelas daripada key itu apa gitu ya, itu adalah maksimum dari penjumlahan ya, jarak gitu ya, jarak antara V yang mana itu adalah fungsi dari Q ya, dengan Xi ya. Di mana V di sini adalah finite set of target plus value ya. Delta A, B itu 1 jika A sama dengan B dan 0 otherwise. 0 itu kalau A tidak sama dengan B. Oke, secara intuitif ya, KNN akan memberikan kelas kepada setiap data baru atau new query instance to the majority class among its k nearest neighbor. Jadi di sini kalau A sama dengan B itu nilainya 1 ya. Kalau A tidak sama dengan B itu nilainya adalah 0 gitu. Oke. Nah, persoalannya sekarang adalah kalau misalnya tadi kita kembali ke contoh awal kita tadi ya. Sebentar. Ya, Bapak Ibu ketika kita pakai ini ya, ketika kita pakai data yang ketika pakai ilustrasi yang sebelah kanan ini. Ya. Masukannya itu ada IPK. IPK-nya ada 0 sampai 4 gitu ya. TOEFL-nya 550 sama 575. Ya, jadi TOEFL itu antara 0 sampai antara 200 sampai 600 begitu. Tinggi badan itu antara 50 sampai 200. Sementara berat badan antara
mungkin antara 30 kilo sampai 80 atau 90 kilo, ya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya rumusnya tadi kita pakai untuk akar, ya, IPK 1 minus IPK 2 kuadrat ditambah akar, ditambah, maaf ini saya hapus, bukan akar ya, ditambah akar, ditambah TOEFL 1 minus TOEFL 2 kuadrat, ya. Kita pertimbangkan dua hal ini saja misalnya, maka Anda akan mendapatkan angka 4 dikurangi 2,5, kira-kira 1,5 kuadrat, ditambah 25 kuadrat, ya. Ini kalau dihitung, ya, 1,5 kuadrat di akar ditambah 25 kuadrat, jadi 25 kali 25, ini kira-kira hasilnya akan dekat yang mana? Akan dekat dengan 25 kuadrat itu 2400, 425 kali 20, 625. 625 ditambah akar 1,5, ditambah 1,5 kuadrat, 2,25. Jadi 627,5 di akar, ya. Maka di sini akan ada perbedaan bobot, Bapak Ibu. Jadi berapapun perbedaan IPK-nya itu tidak akan pengaruh. Karena apa? Karena ini akan lebih besar ditentukan oleh nilai TOEFL, ya. Sehingga di sini ada efek, ya, ketidakseimbangan, ya, karena perbedaan skala. Skala IPK itu 0 sampai 4, TOEFL itu skalanya 200 sampai 600. Maka apapun yang terjadi, ya, gaji itu lebih ditentukan oleh TOEFL dibandingkan dengan IPK. Bukan karena IPK tidak berharga, tetapi skala dari IPK itu jauh lebih kecil daripada skala TOEFL. Nah, ini ada masalah di sini, ya, ada masalah di sini. Ya. Jadi kita sorot di sini. Jadi ini kita sebut sebagai scale effect, ya. Nah, jadi apa? Kalau di sini contohnya adalah weight, ya, berat badan, ya, dan protein value range-nya min 3 sampai 3, ya. Maka konsekuensinya di sini pasien weight, ya, berat badan pasien akan memiliki much greater influence, akan mempengaruhi, ya, distance antar sampel itu jauh lebih besar dibandingkan dengan berat dengan apa nilai protein value. Sama dengan contoh saya tadi, ya, nilai TOEFL, karena nilai TOEFL itu range-nya antara 200 sampai 600, itu akan punya pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan IPK. Padahal maksudnya nggak seperti itu. Maunya nggak seperti itu. Nah, ini persoalan yang harus kita atasi, Bapak Ibu. Ini persoalan yang harus kita atasi. Nah, persoalan ini akan diatasi dengan melakukan standarisasi skala, ya. Jadi dibuat bagaimana caranya agar skala itu menjadi seimbang, gitu ya. Nah, agar tidak ada bias. Tadi contoh tadi akan terjadi bias bahwa gaji seseorang bukannya ditentukan oleh IPK dan nilai TOEFL, tapi lebih banyak ditentukan oleh nilai TOEFL. Bukan karena kita ingin begitu, tetapi karena skalanya berbeda. Sehingga di sini kita punya pekerjaan untuk menyamakan skala sebelum kita masukkan ke dalam dalam proses klasifikasi. Ya. Sebelum kita berikan kepada classifier. Ya. Oke. Nah, lalu kita butuh standarisasi. Caranya bagaimana? Oke, caranya berarti kita harus mengubah semua data masuk ke dalam skala yang seimbang. Nah, caranya bagaimana? Ya, ada beberapa cara. Kita mengganti yang tadinya X menjadi Z. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengurangkan, ya,
ini adalah data, ya, dikurangi UG. UG ini adalah average, ya, rata-rata, ya, dari data xi, j gitu ya, rata-ratanya dikurangi rata-ratanya, kemudian dibagi dengan standar deviasi dari seluruh input sampel di xi, j, sehingga kita akan mendapatkan nilai z yang relatif seimbang, ya, karena dia akan dikurangi dengan rata-ratanya dulu, kemudian dibagi dengan standar deviasinya, ya. Oke. Nah, di implementasinya bagaimana gitu ya? Implementasinya ini adalah implementasi untuk standarisasi data, ya. Di Python sudah disiapkan satu fungsi untuk melakukan standarisasi, ya, misalnya pakai fungsi pakai kelas standar scalar, ya, standar scalar. Di sana ada fungsi fit, ya, untuk men, men, menormalkan, menstandarkan skala dari data masukan, gitu ya. Jadi ini tadi rumusnya agak rumit, tapi implementasinya cuma seperti ini saja. Seperti ini. Oke. Nah, kalau kita tadi bicara distance matrix, ya, atau jarak, ya, kita akan pakai rumus jarak. Tapi rumus jaraknya tidak lagi menggunakan data sebelum di scalar, sebelum distandarisasi, tapi kita kita lakukan penghitungan jaraknya setelah distandarisasi, sehingga antara satu kolom atau satu fitur dengan fitur yang lain itu nanti sudah seimbang. Ini yang sudah pernah kita bahas kemarin, ya. Nah, yang lain-lainnya ini adalah rumus jarak yang lain yang bisa dipakai, ya, di dalam tidak hanya algoritma KNN, ya, algoritma KNN, algoritma yang lain juga nanti akan membutuhkan rumus jarak ini. Oke. Isunya bagaimana? Ya, isu dari distance matrix adalah yang pertama dia didesain untuk linear dan real value atribut. Ya, padahal ada juga, ya, atribut yang nilainya bukan real. Misalnya, ya, di dalam data tadi, data calon karyawan itu ada selain IPK, kemudian nilai TOEFL yang itu adalah nilai real, ya, nilai angka real. Ada juga yang nilainya tidak real, yaitu misalnya laki-laki perempuan, ya, itu adalah nilainya nominal, ya. Anda nggak bisa bilang laki-laki lebih eh, besar daripada perempuan atau sebaliknya, ya. Oke. Nah, jadi di sini ada isu untuk mengatasi perbedaan distance matrix untuk data yang baik itu nominal maupun data yang mix, ya, dimasukkan ke data yang mix. Ini adalah cara menghitung, ya, menghitung atribut yang berupa nominal atau laki-laki perempuan itu nominal, ya, data yang bukan berupa angka, gitu. Oke, ini rumusan di sini. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada data yang nominal dan angka, ya, kita bisa pakai rumus distance, ya, menggunakan rumus HVDM, ya. Ini kode untuk menjalankan KNN sebagai classifier, ya. Jadi kalau tadi rumusnya cukup panjang pada saat kita bicara classifier, KNN classifier, maka di sini kita sebetulnya tinggal import saja namanya kelas K-neighbors classifier, kemudian kita bisa membuat satu classifier dan menentukan berapa buah K-nya. Jadi ini adalah nilai K, ya. Ya, kemudian ini adalah untuk menjalankan trainingnya,
kemudian ini adalah menjalankan prediction-nya untuk data baru yang belum diketahui kelompoknya atau kelasnya. Oke, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan hari ini. Nanti ada kode program contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.